Halo semuanya, pernah nggak sih kamu bingung kapan ya harus pakai I, kapan harus pakai me, atau bedanya my sama mine itu apa? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas semua misteri kata ganti dalam bahasa Inggris ini, sampai kamu bener-bener paham. Siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih bahasa Inggris itu beda? Terus, kita bedah satu persatu, mulai dari subjek, si pelaku aksi, objek, si penerima, sampai gimana caranya bilang kepemilikan. Tentunya, bakal ada latihan-latihan kecil biar makin nempel. Dan di akhir, ada tes pamungkas buat nguji ilmu baru kamu. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Sadar nggak kenapa kalau saya cinta kamu itu I love you, tapi giliran kamu cinta saya jadinya you love me. Kenapa bukan you love I? Aneh kan? Nah, semua kebingungan ini bakal kita selesaikan hari ini juga. Jawabannya itu ada di satu perbedaan yang mendasar banget antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yuk kita lihat langsung bedanya di mana. Ini dia kuncinya. Gini deh, di bahasa Indonesia, kata saya ya tetap saya, mau di depan atau di belakang kalimat. Saya melihat dia melihat saya. Nggak berubah kan? Tapi kalau di bahasa Inggris, kata ganti itu kayak bunglon. Dia berubah bentuk tergantung perannya di kalimat. Apakah dia yang melakukan aksi atau dia yang kena aksi? Paham konsep ini, sisanya bakal jauh lebih gampang. Oke, kita mulai dari yang paling basic, kata ganti subjek. Anggap aja mereka ini aktor utamanya, si pelaku, yang lagi melakukan sesuatu di dalam kalimat. Yuk kita kenalan satu-satu. Untuk saya, kita pakai I. Contohnya, I am a student. Saya seorang siswa. Kalau kamu, ya you. You are a good friend. Kamu teman yang baik. Untuk dia laki-laki, kita pakai he. He plays football. Dia bermain bola. Nah, kalau dia perempuan, pakainya she. She likes to read. Dia suka membaca. Untuk benda atau hewan, pakainya it. It is raining. Sedang hujan. Kalau kami atau kita pakai we. We are learning English. Kita lagi belajar bahasa Inggris. Terakhir, untuk mereka, kita pakai they. They are playing games. Mereka lagi main game. Waktunya latihan kilat. Coba deh, kamu pikirin, kata ganti apa yang pas buat gantiin Ani di nomor 1. Terus kalau the cat di nomor 2, gimana? Coba jawab dulu dalam hati. Udah? Yap, ini dia jawabannya. Karena Ani itu perempuan, kita ganti pakai she. Dan karena the cat itu hewan, kita ganti pakai it. Gampang banget kan? Oke, tadi kan kita udah kenalan sama si pelaku. Sekarang kita kenalan sama yang jadi korban atau penerima aksinya. Nah, ini yang kita sebut kata ganti objek. Coba perhatikan perubahannya ya. I sebagai subjek berubah jadi me kalau jadi objek. Contoh, the teacher helped me. Guru itu membantu saya. He berubah jadi him. I saw him at the mall. She berubah jadi her. She gave her the book. We jadi us. They invited us. Dan they jadi them. She thanked them. Nah, untungnya, you sama it bentuknya sama aja mau jadi subjek atau objek, jadi lebih gampang diingat. Latihan kedua, yuk. Coba sekarang ganti kata yang miring itu pakai kata ganti objek yang benar. Apa ya pengganti buat Rudy dan my mother? Coba dipikirin lagi. Dan jawabannya adalah him dan her. Karena Rudy itu objek laki-laki, kita pakai him. Terus karena my mother itu objek perempuan, kita pakai her. Nah, sekarang udah mulai tercerahkan kan? Kenapa kalimatnya you love me bukan you love I? Karena saya di situ perannya sebagai penerima aksi, jadi bentuknya harus me. Lanjut, sekarang kita masuk ke dunia kepemilikan. Cara pertama adalah papai adjektiva kepemilikan. Aturan emasnya, kata-kata ini tuh harus wajib selalu diikuti sama kata benda. Mereka nggak bisa berdiri sendiri, harus ada pasangannya. Lihat deh polanya, selalu ada benda yang ngikutin di belakangnya. My book, your pen, his car, her bag. Ingat ya, kata-kata ini, my, your, his, her, it's, our, their, itu nggak bisa jomblo. Salah besar kalau kamu cuma bilang, this is my. My apa? Harus jelas bendanya. Ini poin yang penting banget. Terus gimana dong kalau kita mau bilang, ini punya saya, tapi males nyebutin kata bendanya lagi? Nah, disinilah para pronomina kepemilikan ini jadi pahlawannya. Mereka ini lebih mandiri. Nah, slide ini nih inti perbedaannya. Lihat baik-baik. Di kiri, this is my book. My butuh book buat cari lengkap. Di kanan, the book is mine. Kata mine itu udah satu paket, artinya buku saya, dan dia bisa berdiri gagah sendirian di akhir kalimat. Jadi, my book itu bisa diringkas jadi mine. Simple kan? Ini dia daftarnya, mine, yours, his, hers, ours, sama theirs. Lihat kan?
Semuanya bisa berdiri sendiri. The book is mine, buku itu milikku. This pen is yours, pulpen ini milikmu. That car is his, mobil itu miliknya. Efisien banget buat menghindari pengulangan kata benda. Oke, kita udah hampir sampai di garis finish. Kategori terakhir ini fungsinya kayak lem buat nyambungin ide-ide di dalam kalimat. Habis ini kita langsung hajar tes akhir buat menguji semua yang udah kita pelajari barusan. Gampangnya ya, mereka ini kayak jembatan. Who itu untuk orang. Contohnya, the man who called is my friend. Pria yang menelpon itu temanku. Which untuk benda atau hewan. The book which I borrowed was interesting. Buku yang kupinjam itu menarik. Terus ada whose buat kepemilikan. The student whose bag was lost is sad. Siswa yang tasnya hilang itu sedih. Oke, saatnya pembuktian. Ada 5 soal yang merangkum semua materi kita. Coba deh kamu pause dulu penjelasannya sebentar, terus tulis jawaban kamu. Jangan nyontek ya. Udah siap? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita bedah 3 soal pertama. Nomor 1, she gave it to... Karena her brother itu penerima aksi alias objek dan dia laki-laki, jawabannya pasti him. Nomor 2, watched a movie. Siapa yang nonton? My sister and I. Berarti kan kami, dan posisinya sebagai pelaku alias subjek, jadi jawabannya we. Nomor 3, this is not my phone. Mine is older. Nah, kita butuh kata pengganti my phone yang bisa berdiri sendiri. Jawabannya adalah mine. Lanjut ke 2 soal terakhir. Nomor 4, the girl blah 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 is standing there. Kita butuh kata penghubung untuk the girl yang adalah orang, jadi kita pakai who. Terakhir, nomor 5 ada dialog. Is this Annie's bag? Yes, it is blah blah blah. Nah, untuk mengganti Annie's bag, biar nggak diulang, kita pakai pronomina kepemilikan untuk perempuan. Jawabannya adalah hers. Gimana, bener semua? Jadi intinya begini. Hari ini kita udah belajar semua aturannya, kita udah dapat petanya, tapi biar kamu benar-benar jago dan nggak tersesat, kamu harus mulai perjalanannya. Caranya? Ya dengan latihan terus, dipakai ngobrol, dipakai nulis, practice makes perfect. Sekarang kamu udah punya fondasi yang super kuat soal kata ganti. Pertanyaannya buat kamu, setelah punya peta ini, kamu mau menjelajah kemana lagi di dunia bahasa Inggris? Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.